Shalom, puji nama Tuhan. Saudara terkasih, mari kita akan perhatikan janji Tuhan pada kita bahwa sepanjang dalam kehidupan kita ini seringkali sesuatu akan kita hadapi, persoalan demi persoalan kita akan hadapi. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa di tahun 2020 ini adalah tantangan kita, saudara. Kalau kita percaya, kita serahkan pada Tuhan, maka apa yang kita lalui ini adalah jalan Tuhan. Apa yang kita lewati ini adalah pimpinan Tuhan. Mungkin buat kita saat kita ini jatuh, saat kita ini betul-betul tidak mampu, saat kita ini sudah mentok jalan kita lari kemana, saudara? Jangan sampai perjalanan kita ini salah langkah. Karena dalam proses hidup kita ini, kalau ada satu nyanyi mengatakan, dia seperti air yang mengalir. Jadi kalau Allah memberikan kita untuk lahir di dunia ini, berarti Allah mengizinkan semua persoalan itu untuk mengalir. Karena itu percayalah. Jadi kata-kata percayalah itu adalah kata-kata yang bukan vonis, yang pasti bahwa kita itu memiliki Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Jadi marilah kita belajar untuk memahami, karena tahun 2020 ini adalah tahun-tahun di mana tahun berkat untuk anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita dibilang tahun berkat, maka apa toh yang namanya tahun berkat itu? Kadangkala di saat badai, di saat goncangan, di saat masalah datang, itu kita kadang jenuh, ya saudara, bosan dan jenuh. Hingga kita kadangkala sering kita mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan inilah yang harus kita hati-hati. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa apa yang kita alami adalah Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita lewati dan kita imani bahwa dia itu seperti air yang mengalir. Saat ini dia ada dan melihat keluhan kita. Saat ini dia tahu apa yang menjadi kesusahan kita. Saat ini dia tahu luka kita. Saat ini dia tahu kelemahan kita. Jadi mari kita melihat bahwa tidak ada jalan lain di dunia ini yang bisa membuat aliran yang tidak pernah berhenti. Hanya aliran dari surga, yaitu aliran kuasanya. Jadi kalau kita mencari di dunia ini adalah mencari kepuasan sesaat, maka saudara akan jatuh. Tetapi kalau saudara di dunia ini bersama dengan Tuhan, kita berkembang, terbang, dan melakukan kehendaknya, maka apapun yang kamu diberi, apapun yang ada dalam hidupmu itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi marilah kita melewatinya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kadang kita itu melakukan itu tidak sesuai, saudara, tidak sesuai. Jadi kita sadari bahwa hidup kita ini ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Kadang tubuh ini nurut, rohnya tidak nurut. Kadang kalau tubuh ini tidak nurut, rohnya itu yang sedih. Jadi kita bicara tentang bagaimana hidup kita ini harus melekat dan kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Kalau kita lihat pohon itu adalah pohon kehidupan, di mana kemuliaan Tuhan itu menjagai setiap pribadi. Kemuliaan Tuhan itu menjagai setiap waktu. Mengapa kita tidak berdaya? Karena kita tahu bahwa kasih yang dari Tuhan mula-mula itu harus kita miliki. Kalau kita tidak memiliki itu, mungkin kita orang bilang, wes nggak ngerti, wes aku nggak tahu, ya wes kita jalani seperti ini. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena pohon kehidupan yang digambarkan di dalam gambar ini mengenai tentang bagaimana Allah itu membakar bukan mati, membakar kehidupan aura kita, kekuatan tubuh dan jiwa kita itu betul-betul itu nyala di hadapan Allah dan berkenan di hadapan Allah. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Jadi apakah kita masuk dalam bidang itu atau masuk dalam jalur itu atau tidak?
mari kita akan koreksi diri kita masing-masing. Kenapa? Karena inilah saatnya kita mengambil sesuatu keputusan. Jangan sampai kita karena si A, karena si B, tapi karena saya cinta Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi kadang-kala dalam proses ini tidak menyenangkan, ya. Sesuatu yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi marilah kita belajar. Bara api kemuliaan Tuhan itu membakar pohon kehidupan kita di saat kita serahkan tubuh roh jiwa kita. Jadi kalau kita menyerahkan tubuh roh jiwa kita, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi itu adalah aliran dari Tuhan. Dan aliran dari Tuhan itu akan menuntun kita kemana kita pergi. Saudara, sebelum kita lanjutkan, kita akan perhatikan dulu, percayalah di sini. Ya. Kita akan bicara tentang tubuh, roh, dan jiwa. Setiap manusia akan mengalami hal seperti itu. Marilah kita bicara tentang tubuh kita. Ada seorang raja yang betul-betul tidak kekurangan sesuatu apapun, dan raja ini hidup di dalam suatu lingkup di mana banyak sekali peramal, bukan peramal ya, sesuatu orang-orang yang pandai dan betul-betul mereka atau raja ini mengandalkan orang-orang itu. Ya. Dan saat itu juga suatu ketika orang itu sepandai-pandainya orang pasti akan terjatuh kalau tanpa ada pimpinan Tuhan. Jadi kalau sepandai apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, itu akan jatuh kalau tidak ada Tuhan bersama kita. Seandainya kita jatuh pun, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak dan mati. Tuhan akan angkat perlahan-lahan, bukan disulap. Jadi ini menceritakan tentang percayalah itu adalah tubuh kita ini harus berjuang. Kalau kita melihat kisah ini, saudara, raja ini bernama Raja Firaun. Ya. Dalam kehidupannya megah, semua tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan dia sangat percaya pada orang-orang di sekitarnya, di mana orang-orang itu, oh harus upacara ini, harus begini, harus begitu, itu dia lakukan. Sehingga Firaun merasa aman dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dia merasa bahwa negerinya atau tempat dia bertata atau dia menjadi raja itu semuanya baik-baik dan aman-aman terkendali. Suatu hari, saudara, di mana lewat itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Itu perjalanannya, kalau kita melihat di dalam Kejadian 41, 2 tahun selang kemudian, bermimpilah Firaun. Jadi Firaun ini enggak bayangin apa-apa, pokoknya dia tidur, tapi di dalam tidurnya dia bermimpi. Dia itu tinggal berdiri di tepi sungai Nil. Dan dia pada saat berdiri itu tampaklah dari sungai Nil itu keluarlah 7 ekor lembu yang indah bangunannya, gemuk, jadi posturnya bagus, semua baik, badannya baik. Dia sedang memakan rumput di tepi sungai itu. Firaun merasa senang. Kenapa? Karena yang dilihat adalah lembu-lembu yang bagus dan hebat-hebat, dan mungkin juga lembu-lembu yang betul-betul yang jantan, yang bagus, yang pokoknya tidak ada cacat celah. Dan dia merasa bangga. Tidak sampai di situ, saudara. Dengan seiringnya mimpi itu, kemudian tampaklah juga dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang lainnya. Jadi semuanya jadi 14 ya. 7 ini di dalam postur tubuhnya buruk sekali. Jadi mungkin boroken atau mungkin ekornya ada yang cuil-cuil atau gimana, pokoknya buruk rupanya dan kurus badannya. Jadi saudara bisa bayangkan antara lembu pertama dengan lembu yang kedua, ya, 7 lembu pertama dengan 7 lembu yang kedua ini tidak sama sekali, tidak sama.
Jadi kalau dijejerno atau didekatkan, aduh sudah jauh langit dan bumi, itu kasarannya begitu. Dia mulai mikir, loh kok ada lembu yang jelek kayak gini rupanya, kok ya ada di muka aku kayak gini. Itu mungkin logikanya daripada Firaun. Kok bisa ada 7 lembu kok kayak gini gitu. Itu logikanya dia. Dia mulai berpikir, belum dia berpikir seperti itu, dia melihat bahwa lembu yang jelek-jelek tadi itu, yang kurus-kurus itu makan lembu yang gemuk-gemuk tadi. Saya bisa bayangkan kalau tadi pada waktu saya lagi istirahat, ya, saya melihat ada seekor ular, jadi maksudnya di TV, ya, ada dunia binatang. Ular itu putih, ya. Kemudian ada tikus dan dia makan gitu, ditelan begitu aja. Dan saya mikir, pasti ini ularnya jadi bentuknya juga, kalau tikus ya bentuknya juga karu-karuan karena kan ditelan gitu aja. Saya juga bisa membayangkan ini loh, kalau gitu, kalau ditelan gitu kan berarti jadi gemuk, yang gitu jadi gemuk, yang buruk rupa itu jadi lebih gagah gitu mungkin ya, walaupun ada borok-boroknya, tapi kan sudah makan 7 lembu yang gemuk tadi. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di tempat firman Tuhan ini, setelah dia makan gemuk-gemuk itu, dia kaget sekali. Kenapa? Karena lembu ini tadi ndak ada gemuknya, ndak ada apa, ya tetap aja jelek. Itu jadi bahan pemikirannya, sehingga Raja Firaun terbangun. Dia bangun, aku kok mimpi aneh gitu. Akhirnya dia tidur lagi. Dengan dia tidur itu, dia mulai bermimpi yang kedua kalinya. Tampak timbul 1 tangkai. Jadi waktu itu dia tidur, dia mimpi ada timbul dari 1 tangkai 7 bulir. Dari 1 tangkai itu 7 bulir, ya. Tampak timbul 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Jadi maksudnya betul-betul tumbuh yang baik. Tapi kemudian tampak juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bayangin saudara, kalau mungkin kena anginnya roboh. Ini kurus dan layu karena angin timur. Jadi kalau zaman dulu kalau ada angin timur tuh pasti tanaman tuh pasti roboh dan mati. Nah, itu yang dilihatnya. Kemudian bulir yang kurus itu menelan 7 bulir yang betul-betul baik. Setelah ditelan, ya, dia terbangun. Apa ya arti mimpi itu? Jadi dengan proses mimpi-mimpi itu, jadi ada satu pertanyaan yang besar buat Raja Firaun. Kenapa aku kok hari ini mimpinya kok aneh? Ada 7 lembu yang bagus, satunya 7 lembu yang jelek. Satunya lagi ada 1 tangkai, ya, tapi ini tunasnya 7, tapi ini baik, ini jelek. Loh, tapi kenapa ini? Apa artinya? Jadi Firaun itu menebak-nebak, memakai logika, pasti dia sudah punyeng udah kepalanya. Kenapa? Karena tidak bisa mengartikan arti mimpi itu. Teringatlah dia, saudara, dengan orang yang dipercayai dia, dikumpulkan semua. Dan saat itulah dengan kegelisahan hatinya dia mulai membuka hatinya, curhat pada orang-orang yang dianggap dia itu dipercaya dan pandai dan bisa menebak atau segala macam. Dia bilang apa arti mimpi, dia ceritakan semua. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memuat semua mimpi itu. Jadi Firaun tambah marah, saudara. Saking marahnya, dia marah betul hingga dia mau orang kasarannya tuh mau bertindak sewenang-wenangnya dia. Terus tak, gitu kamu keluar, kamu tidak usah kerja apa, itu pasti akan terjadi. Tapi tidak lama kemudian, saudara, kita lihat di sini supaya saudara bisa memahami Kejadian 41 ayat 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun. Jadi
Pada saat itu Firaun dikasih minuman, maka orang ini, ahli juru minuman itu berkata, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Dia punya sesuatu, sudah kesalahan. Kita akan bahas nanti kesalahan itu, tetapi yang jelas sekarang kita bicara tentang 7 lembu yang baik dan 7 lembu yang jelek, dan juga bulir yang 7 baik, yang 7 jelek. Kita akan bahas itu dulu. Besok kita akan bahas tentang bagaimana raja juru minuman ini mengakui kesalahannya. Waktu itu saudara, Firaun dia bilang, waktu itu Tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Itu dia cerita, dia dapat hukuman di penjara. Pada satu malam juga kami ini bermimpi. Jadi waktu dia di penjara, dia itu bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi yang artinya dengan artinya sendiri, dia tidak tahu. Kemudian bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hambanya kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi itu masing-masing. Nah, dari situlah Firaun mulai ketarik, saudara. Dia mulai ketarik dan dia tanya, terus apa yang dia lakukan tentang mimpimu? Dia berkata, sepertinya diartikan itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu akan digantung. Jadi juru roti itu memang jahat. Kita tidak membahas, nanti aja kita bahas. Yang penting pembahasannya adalah tentang bulir yang baik dan bulir yang jelek, ya, tanaman itu, dan juga binatang yang tadi lembu yang bagus dan jelek. Kemudian Firaun mulai ketarik, siapa orang itu? Lalu dia berkata, namanya Yusuf. Pak, kesini, katanya gitu. Akhirnya bertemulah Yusuf, dilihatnya dari atas sampai ke bawah. Aduh, nggak ada artinya apa-apa, biasa saja. Orangnya itu tidak ada sesuatu yang mungkin buat Firaun ketarik apa enggak, biasa aja. Hingga akhirnya Firaun cuma hanya berkata, mungkin dia meremehkan, ya, dengan perkataannya meremehkan. Aku bermimpi gini. Tapi Yusuf tidak ada sesuatu yang membuat dia sombong apa. Dia diam menghormati. Dia tahu bahwa Tuhan mengajarkan itu. Dia diam. Begitu dia diam, saudara, Firaun selesai bicara, barulah dia bicara. Kita lihat pembicaraannya, ya. Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-22. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampak 7 bulir yang kering dan kurus layu sepertinya oleh kena angin timur. Kemudian bulir yang kurus itu memakan ke 7 bulir yang baik tadi. Tapi tidak ada perubahan apa-apa. Itu kata Firaun. Lalu Yusuf, nah ini saudara, karena tubuh kita ini lemah, ya. Tubuh ini tidak ada kekuatan, lemah. Tapi karena bersama dengan Allah, Yusuf, maka terjadilah kuasanya. Karena ketika Yusuf itu mendengarkan, saudara, dengan baik, dia tidak memakai logika, tapi dia bersandar kepada Allah. Dia bilang, Allah, tak serahno kepadamu. Aku tidak tahu lo mimpi ini apa. Aku tidak tahu. Dari situlah mulailah hikmat penyertaan Allah itu turun. Bersama dengan Allah, maka kuasanya turun, memberikan pola pikir kita, memberikan daya hidup kita. Jadi dengan kuasanya ini, maka akan terjadi pola pikir dari atas.
Kemudian yang kedua, tingkah laku dari atas. Kemudian terakhir adalah jawaban dari atas. Nah, saudara, jadi dengan jelas sekali bahwa ternyata kalau kuasa Allah itu bekerja, pola pikir dari atas ini turun, memberikan hikmat penyertaan kepada kita. Apakah Firaun mau menerima? Dia pasti mengancam. Kalau itu enggak benar, kamu tak hukum. Kalau ini enggak benar, awas kamu. Kalau ini enggak benar, hati-hati kamu. Jaga ya pembicaraan. Pasti gitu, saudara. Kenapa? Karena Firaun adalah raja yang berkuasa secara duniawi. Tapi kalau Yusuf, dia bukan raja, tapi dia memiliki Tuhan di atas segalanya. Jadi kita bukan ada menang dan kalah. Jadi nama orang percayalah adalah hasil dari semuanya itu. Pasti ada kuasanya. Amin. Jadi marilah kita imani tahun 2020 kita harus punya pola pikir dari atas, supaya kita memiliki kuasa atas hidupnya. Sehingga ketika pola pikir itu masuk, roh Allah masuk, ya, lalu Yusuf mulai berkata. Kalau Yusuf tidak dapat hikmat dari Allah, dia tidak akan bisa jawab. Seperti orang-orang yang pintar itu, dia tidak akan jawab. Kalau toh itu jawab, Firaun nanti yang dedes, salah bener ya. Karena Firaun orang pintar. Tapi sepintar apapun, karena Allah berkuasa dan dia lebih berkuasa atas kepandaiannya, maka dia tidak bisa berkutik, dan itu terjadi. Nah, itu yang dikatakan bahwa percayalah. Jadi pada saat itu Yusuf berkata pada Firaun, begini Tuhan, begini Tuhan, begini Tuhan. Kedua mimpi Tuanku itu sama, katanya, sama tujuhnya. Ya tadi 7 lembu, ini baik, ini jelek. Demikian juga yang satunya, toh, ini 7 bulir yang baik, ini 7 bulir yang jelek, sama sebetulnya. Firaun mulai pikir, iya benar, gitu. Tapi jawabannya apa? Dia bilang gitu. Nah, kalau dia tetap punya pikiran dari atas, tidak sombong, dia akan tahu tingkah lakunya yang Tuhan mau dari atas apa. Tingkah laku adalah perbuatan, saudara. Tahu ya, tingkah laku adalah tindakan yang harus kita lewati, solusi yang harus kita lewati. Kalau kita konseling, Bu, kenapa ya Bu, ini adik saya sakit-sakitan terus. Oh ya, rohnya tidak ada. Karena saya punya hikmat. Setiap orang tuh ada hikmat, bukan dicoba-coba atau dikarang-karang. Nah, sekarang kita masuk di dalam tingkah laku. Solusinya harus doa pelepasan. Kenapa harus 3 kali? Karena ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Selesaikan. Kalau pohon itu hambanya bersihin semua, kasih rabuk, baru ada penanaman, penyuburan, perawatan, baru berbuah. Itu maksudnya percaya. Nah, tingkah laku itulah yang diungkapkan oleh Yusuf, saudara. Dia mulai terangkan, ini perbuatannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Oh. Terus, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun. Sama. Oh, terus katanya. Kedua mimpi itu juga sama. Aku sudah tahu, terus lanjut no. Itu sudah. Jadi orang yang percaya itu kadang tidak. Orang yang percaya itu kadang kita tidak menyelami. Orang yang butuh kesabaran. Orang itu kalau mau mancing, mau dapat ikan besar, harus dengan sabar. Tapi Firaun emosi. Dengan kondisi seperti itulah kita tidak tahu hikmatnya Tuhan. Tapi karena Yusuf dengan tenang, dia mulai mengungkapkan ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk itu, yang keluar kemudian masuknya 7 tahun, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu itu oleh angin timur rusak, masuknya akan ada juga 7 tahun.
Jadi maksudnya yang rusak itu ada menandakan tentang kerusakan, kehancuran, kelaparan. Orang bilang itu kelaparan. Kenapa? Karena lembu adalah makanan. Mungkin lembu juga dikatakan orang pekerja. Kalau kita dalam dunia roh loh, saudara, bukan untuk membuat ini firman atau bagaimana, tapi ini dalam dunia roh. Lembu itu adalah pekerja. Itu akan hancur. Sekalipun kita kerja mati-matian, hancur. Itu mengenai tentang kerja. Bulir itu hasil, tidak ada hasil. Dengan kejadian itu, apa yang harus dilakukan? Ini maksud perkataannya. Jadi ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Itu jawabannya. Jadi semuanya jadi tunjuk, no, kamu ini akan mengalami kelaparan selama 7 tahun. Kasarannya gitu. Ya. Lembu itu kalau dunia roh adalah pekerja. Tapi kalau bulir itu mengenai tentang hasil dari kamu kerja, tidak ada hasilnya. Jadi rugi, kasarannya rugi. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Itu solusi. Tindakan, tingkah laku yang harus kita lakukan. Solusinya apa? Nah, akhirnya dia dikatakan gini, ketahuilah Tuhan, katanya, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir ini. 7 tahun namanya. Akan kelimpahan, dengan gemuk-gemuknya itu kerjamu itu ada hasil kelimpahan. Tapi dengan datangnya lembu yang buruk itu, maka kelimpahan ini akan hancur. Terus siapa? Seperti saya katakan, kalau ini dalam hidup manusia sehari-hari, ini Bapak harus dioperasi. Ya, ingat kesaksian saya. Oh ya, terus saya bingung. Operasi. Kemungkinan besar yang terjeleknya apa setelah operasi dan yang terbaiknya apa? Tidak dijawab. Tidak dijawab sama dokternya. Lama sekali. Akhirnya dia bilang, ya, tidak ada yang terbaik. Semuanya, ya gitulah. Katanya. Namanya operasi. Ada berhasil, ada enggak. Itu pengakuannya. Terus, ya kalau dia ini berhasil, ya jadi kembang bayang. Tahu kembang bayang? Tidur tak bisa bangun. Terus kalau tidak dioperasi, ya gila. Karena pembuluh darah pecah, tidak sadar. Loh, kok serem? Terus gunanya apa? Dioperasi sama tidak dioperasi akhirnya juga tidak pas semua. Sama seperti itu Raja Firaun. Kalau kamu betul kamu kerja mati-matian, kamu diberkati, dapat lembu yang besar. Tapi nanti ada paceklik tiba habis semua keuanganmu. Terus ini apa? Akhirnya Firaun bingung, terus apa yang kita lakukan? Kita lihat di sini, saudara. Kemudian Tuanku, ini dilanjutin. Akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahannya itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu menguruskan negeri ini. Jadi paceklik sampai 7 tahun. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan negeri ini. Karena kelaparan itu sebab sangat hebatlah kelaparan itu. Ngeri nggak, saudara? Sangat hebat itu berarti sudah tidak ada jawabannya, saudara. Berarti sudah mentok, sudah hancur tempat itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi Tuanku. Berarti telah ditetapkan oleh Allah bahwa Allah akan segera melakukannya. Kenapa? Itu harus terjadi. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Harus terjadi. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Itu maksudnya apa? Ini solusinya. Kalau kamu tidak mau dijamah oleh Tuhan, ya tidak akan selesai solusimu. Dari situlah kita harus mengerti bahwa semua kejadian itu Tuhan punya rencana atas kejadian itu. Kalau Tuhan tidak menjamah dan kamu tidak terima jaman itu, tidak akan ada namanya percayalah. Kamu akan berkata bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa hidupku kayak gini?
Apa mungkin Bu Titi doanya tidak mempan? Jadi saya doanya tidak mempan, saudara. Kenapa? Karena saya manusia. Yusuf pun tidak mempan doanya, karena dia manusia, tetapi dia ada solusi dari Allah yang harus diselesaikan. Kita lihat solusinya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku, ini solusinya. Kan Firaun bingung, dunia apa nih, apa? Tidak mungkin dia, ya wes ngomong, pasti dia bingung. Terus apa solusinya apa? Makanya dia bilang, begini, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Jadi tidak korup gitu ya, maksudnya tidak nanti terjadi seperti pegawainya siapa ya, saya lupa. Pegawainya itu jadi dia membuat fitnah di tempat pegawai itu, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, kita bicara tentang ini, berakal budi dan bijaksana dan mengangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Cari orang sing pinter, sing iso noto keuanganmu, sing iso noto semua apa yang kamu miliki. Contohnya di negeri itu bukan miliknya dia. Di negeri itu kan ada sesuatu seperti gudang, terus ada tabungan apa, itu disiapkan, saudara. Dipersiapkan ke depan. Sebelum paceklik tiba, persiapkan. Seperti kita, kalau kita berumah tangga, kita pasti punya tabungan. Tidak mungkin kita tidak punya tabungan. Kalau kita punya anak banyak, oh ya ini, ya apa ya, ke depannya apa, ke depannya apa, kita harus bagaimana, itu harus ada, saudara. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Jadi kalau tingkah laku ini kita solusinya itu ada, maka pasti ada jalan keluarnya, sehingga jawaban di atas itu ada. Firaun sudah mendengarkan itu. Baik, katanya Firaun, baik, aku akan perbuatkan ini. Aku yakin ya, dia menempatkan penilik negeri itu ke 7 tahun kelimpan pemungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Jadi dia mulai menabung, dia mulai lumbungnya itu diisi, saudara. Jadi ada panen, masukkan, panen, masukkan, panen, masukkan. Jadi dia punya tabungan pada masa paceklik itu. Ini sudah terjadi dalam hidupnya, sehingga pada saat itu maka walaupun dia paceklik, tapi dengan kondisi itu demikian, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan, dan akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Kuasa mujizat itu terjadi karena Firaun mau melakukannya. Jawaban ada di atas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yusuf punya kuasa dari Allah. Apakah Yusuf tok yang punya kuasa dari Allah? Tidak. Semua orang di muka bumi ini diberi kuasa oleh Allah. Asal kamu percaya. Sekarang apa caranya untuk menguji? Saya percaya sama Anda. Kita lihat roh ini. Roh ini penurut, saudara. Tapi seringkali ketika kita nurut itu sakit. Ketika saya bertemu dengan teman-teman saya, saudara, kamu sekarang jadi apa? Jadi orang gini, saya gitu. Kok aku dengar-dengar kamu jadi pendeta hamba Tuhan. Enak ya jadi pendeta hamba Tuhan. Ya, beginilah biasa aja sama-sama kamu. Lu aku kan ibu rumah tangga. Terus dia bilang, kalau kita jadi orang sukses itu enak. Tapi kalau kita jadi orang sukses tapi kita tidak bekerja, dari mana kita dapat uang? Kalau saya logika, saya akan tersinggung. Tapi kalau saya dalam Tuhan, roh itu penurut, tapi harus tetap diam. Kita tidak boleh ada sesuatu yang membuat kita jadi kayak apa ya, gak mau kalah gitu, saudara. Enggak, aku kan hamba Tuhan, aku bisa pergi ke sana. Enggak, saya cuma diam. Doa kata Allah. Kemudian dari belakang datang lagi. Hei, kamu tahu dia ini loh hebat. Ngawur, tak boleh bilang gitu. Saya bilang gitu. Saya manusia sama dengan kalian. Sama. Gak, aku loh tahu. Justru aku tuh tahu dari luar negeri. Orang yang ngolok tadi, yang bilang itu. Oh, kamu dari luar negeri
sampai luar negeri sampai mana ya? Ini. Saya cuma tertawa, enggak lah, biasa. Jadi roh ini penurut, tapi tantangannya itu berat, saudara. Kita kuat enggak untuk menahan itu? Seperti suami istri, kita sudah tahu enggak cukup uangnya. Terus kita bertengkar tiap hari, gunanya apa? Betul enggak? Roh itu nurut, tapi gunanya apa? Kita harus sabar lewati. Ya apa ini solusinya? Harus begini kah? Harus begitu kah? Kita berunding, saudara. Semakin banyak kita berunding, kita tahu bahwa jawaban ini pasti ada. Kenapa? Karena ini nurut dan sering berserah kepada Tuhan. Jadi roh nurut ini berarti sama dengan berserah penuh. Ketika Yusuf punya pantangan seperti itu, tidak kesenangan, saudara. Dia tidak tahu mimpinya. Tiba-tiba aja dia tadi dihadapkan, ya tidak tahu jauh-jauh dipikir 1 hari, 2 hari, 3 hari. Enggak, ini mendadak dipanggil langsung hari itu juga langsung dibilangi masalahnya ini. Dari mana tuh jawaban? Kalau bukan dari Tuhan. Benar enggak? Jadi kita harus sadar bahwa semua roh itu penurut, tapi harus berserah penuh. Kalau enggak ada jawaban. Enggak ada jawaban. Satu kesaksian lagi. Suatu malam, saya juga enggak tahu, anak ini menangis terus katanya. Sudah kurang lebih itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 3 itu dia ngebes saya. Karena dia sungkan, akhirnya dia terpaksa. Karena dia keberbekan gitu, saudara kasarannya. Sampai istri sudah keberbekan. Kalau tidak dengan hikmat Tuhan dan roh saya ini tidak nurut, saya tidak akan bisa mengerti jawabannya itu apa. Tuhan buka. Loh, kamu tuh loh, kok ngasih minuman ini apa? Masa minuman gini aja bisa? Iya, tidak bisa anakmu menerima. Bukan ketempelan. Tidak mungkin ini ketempelan. Bukan. Tidak mungkin ini ketempelan. Dia teriak-teriak, duding-duding. Dia tunjuk-tunjuk gitu loh. Ya, tunjuk mana? Arahnya kemana? Ya ke jendela. Saya tahu kenapa dia tunjuk ke jendela. Karena dia mau ke belakang, saudara. Saking takutnya, dia tahu katanya ada setan di sana. Takut dia ngebes saya. Kepaksa nih Bu katanya. Bukan kepaksa, ya harus dilewati. Tuhan akan jamah kamu kalau kamu percaya. Sekarang kamu percaya enggak? Buang itu minuman. Ini kesehatan, ini dari apa bla. Sudah, saya enggak mau tahu. Itu hakmu untuk membeli. Tapi ini mahal. Ini hakmu. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, jangan. Tapi orang lain ya, itu enggak tahu. Itu usus orang beda-beda. Betul enggak? Adik kakak ususnya beda, sudah. Yang satunya makan lombok enggak apa-apa. Yang satunya mules-mules. Betul enggak? Padahal baru lombok aduh, kesenggol titik. Gitu toh. Bukan makan sudah, cuma nyenggol toh. Enggak tahan. Betul enggak? Jadi kan enggak bisa kayak gitu kita cerita. Tapi ini betul-betul dia nunduk ke belakang. Itu dia mau ke belakang. Kan di sana toiletnya. Ada di depan toiletnya sampai gitu, saudara saya. Enggak mungkin saudara. Ikuti aja. Jangan dimatiin ya. Kalau ada setan bilang mau kamu usir. Ya. Nunggoni jadi saya dia lewat telepon nunggoni. Sudah keluar anaknya ketawa-ketawa. Enggak apa-apa sudah, berarti enggak kembung. Loh, sudah. Kamu tuh dipukuli sampai nangis. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita enggak tahu apa yang terjadi. Roh itu penurut. Kalau digitu pegel enggak, saudara? Wah, bisa malam udah mau wajar. Kamu tuh percaya enggak mau percaya, wes. Kenapa kamu telepon? Bisa loh saya gitu. Saya tahu saya harus belajar seperti Yusuf. Lewati. Demikian juga jiwa. Jiwa ini sensitif. Kalau kita disakiti, kita sudah ngabis. Tingkah laku yang kadang membuat kita tidak pas. Rumahnya Pak Yu enggak? Laku enggak? Katanya berapa kali suruh berpasan. Terus apa yang terjadi?
kecil. Percuma. Loh, saudara melihat saya, berarti saudara melihat saya seperti dukun. Saya bukan dukun, saya hamba Tuhan. Tuhan bilang apa saya suruh, saya lakukan. Tuhan suruh, saya lakukan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa jiwa saya harus menurut apa kata Tuhan. Jadi jalan Tuhan itu tidak sama. Tidak seperti yang kita mau. Contoh ya saudara, contoh nih. Saya ke pasar, saya sudah terangkan. Saya ke pasar dikasih uang 5.000 karena saya punya 5.000. Saya bingung, semua habis semua. Jadi saya cuma melewati aja dan saya berdoa, Tuhan, saya mau ke pasar, ini pukul 3:30. Gelap gulita. Tiba-tiba saudaranya suami saya namanya Cik Ujin tuh, loh Me, kamu loh malam-malam gini kok perempuan sendirian, kamu belanja sendirian, mau ngapain kamu? Nggak apa-apa, karena nanti itu jam 6 itu Andres mau sekolah. Waduh, kamu lain kali bawa pegawai lah. Pegawai siapa? Sudah pegawai datangnya jam 7. Nah ya saya nggak masak, kan harus punya hikmat. Ini waktunya anak sekolah, masak dulu kan gitu, sesek no ngepeng-ngepeng semua bersih, baru kita berangkat nganterno anak, nganterno maaf adik saya kan gitu, maaf anak saya. Akhirnya saya jalani, gitu jalan, udah saya bingung, tahu bubuk besar, banget enak gitu, tahu kan, beli anget tak baru, berapa ini Bu satu, 1.500, 1.500. Udah wis lah beli satu cukup kan, tinggal 3,5. Berambang habis, bawang habis, dikasih 500 ngomel itu, kasih 1.000 spiro saudara. Berapa tadi? 1.500, 2.000, 3.500. Belum berasi, belum gulai, minta kacang hijau. Cukup saudara. Logika tidak cukup. Tapi hari itu luar biasa. Saya kalau masak kacang hijau itu harus ada daun pandan, saudara. Satu ketika ya lewat itu daun pandan jebur-jebur. Lek beli bisa, tapi kacang hijau tidak bisa beli, tiwas ya, percuma lah. Misalnya saya lari ke toko, kacang hijau ada, itu loh. Ini saya tidak lama, tapi ini baru, tapi dibengkei, ditali gitu loh. Mau tak? Seperempat itu hanya. Dan sudah hanya itu berarti cuma satu tok ini. Mau tak kamu beli? Cuma 1.000. Gak masuk akal, saya kacang hijau 1.000. Seperempat bisa. Saya bilang enggak, mungkin kacang hijau jelek. Pada saat saya bilang jelek, Roh Kudus bilang ambil. Itu kusediakan untuk kamu. Ya wes, tak ambil. Masih tinggal 500. Dibeli apa? Beras tak cukup sudah wes mengalir aja. Beli daun pandan sesosok saudara. 200 itu banyak daun pandan, betul enggak? Sering bingung berambangnya, bawangnya cukup enggak? Tadi sudah beli daun berambangnya. Daun prek, saya lupa, daun prek telur. Udah saya bingung ya apa ini ya. Sudah kita beli daun preknya. Terus iblis masuk. Terus daun prek mau goreng apa? Mau kasih apa? Telur enggak ada. Kamu nanti dimarahin lebih mertua. Aduh, tak serah lebih Tuhan. Mengalir dah. Saya tenang. Jadi kalau tenang ya tak beli sudah. Tak beli. Sudah kasak bengkok. Tak kasih sak bengkok besar. Iki kejapa gitu. Iblis bilang, kayak banyak kejapa gitu. Buat apa? Telur enggak ada, nasi beras enggak ada, dimakan apa? Udah jalan. Begitu saya masuk, enggak ada apa-apa, baik-baik semua, tidak kejap. Tapi ya enggak belum masak nasi, belum bikin apa tadi? Yang kurang tadi? Telur, ya. Sudah tak kasih kecap asin, tak kasih makan, nanti semua. Terus ketika saya mau berangkat, saya buka becak, saya menunggu. Ini Ibu Titi, ya. Ini tadi ini apa? Ada dari SDA.
dikirim ini. Saya enggak minta Pak, saya bilang gitu. Saya enggak pesan Pak, saya enggak pesan Pak. Loh ini memang darinya suratnya. Bu tolong terimaan ya beras, gula, sama telur. Bangun enggak saya? Telurnya itu 3 kilo saya. Berasnya 10 kilo. Saya menitikan air mata. Saya enggak perlu minta suami, tapi Tuhan cukupkan saya. Saya masak dengan sukacita. Hari berikutnya, apa sama ceritanya? Halo? Oh aku punya uang 5.000 di buku kayak iya gitu? Gak sama saudara. Jadi kalau kita diberkati, itu pun adalah anugerah jiwa kita tuh siap untuk hadapi. Mungkin tidak sama ceritanya, lebih parah lagi mungkin. Tidak perlu kita makan mungkin sampai kita puasa 2-3 hari. Seperti pada waktu saya masih remaja. Apakah kita marah? Oh doaku gak mempan. Oh doa mamaku gak mempan. Enggak. Kenapa? Karena pribadi lepas pribadi. Kita harus sadar. Orang percaya itu harus butuh waktu pengorbanan yang diberikan pada Tuhan. Jadi roh jiwa itu adalah harus berkorban. Apapun yang terjadi harus menerima. Mungkin kita dicerca seperti tadi, diolok, sakit, tapi kita bisa apa? Kita tahu bahwa kita perlu utuh, percaya pada Tuhan sepenuhnya. Kita lihat firman Tuhan, saudara. Kita lihat firman-Nya di sini. Ketika kita punya kemuliaan dari Tuhan, saudara, roh damai sejahtera itu menyertai perjalanan kita. Kita lihat ayatnya, Kejadian 41 ayat 28. Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuan Firaun. Apa yang terjadi? Jadi Firaun sudah ngerti, oh walaupun dia keras hatinya, tapi dia, oh ya, aku harus tahu bahwa Allahnya Yusuf itu adalah Allah yang hidup. Allah Yusuf itu Allah yang benar-benar masuk dalam kebenaran. Berarti aku harus ikuti. Kalau Firaun tidak melakukan, dia tidak akan mengalami itu. Pasti akan alami paceklik. Kenapa? Karena itu terjadi, harus terjadi. Jadi kita tidak bisa menentang apapun, kita harus lewati. Kenapa? Karena kita masuk di dalam jalan salib. Jadi kita harus belajar untuk melewati itu. Memang tidak mudah, saudara, tapi harus melewati. Kenapa? Karena cahaya lilin itu adalah kehidupanmu. Ketika imanmu mulai goyang, dia mulai redup. Dan dia akan mati. Kamu kan cari kemanapun, tetap aja persoalannya itu. Kenapa? Karena kita tidak lulus pertamanya. Kalau kita mau lulus, biarlah kita mengangkat tangan, kita serahkan pada Tuhan. Apapun yang terjadi, amin. Jadi kita ingat kejadian ini, Firaun itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan pasti membuka jalan dan memberkati kita. Amin. Itulah jalan Tuhan kepada kita. Bahwa apa yang kita lewati, kita harus tahu bahwa tahun 2020 harus kita perangi perkara-perkara dunia. Kita masuk dalam kebenaran Allah. Amin. Kami melihat urapan Tuhan memenuhi ruangan ini. Dan kami melihat roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Para malaikat berlaksa-laksa memenuhi ruangan ini. Dan berkatalah roh Allah di tengah-tengah kami. Kudus sikin itu bina bahikul. Aku lagi mengepakkan sayapku bagi orang-orang yang percaya. Nah itu itu sikin apa yang namanya apa yang. Hendaknya kamu setia sampai akhir hidupmu. Dan letakkan semuanya ini kepadaku. Logo disiplinamu. Bayar desenama. Karena keadaan sudah berubah semua. Nih hidup ini. Logo disiplinamu. Kita hatiku pun hancur. Karena semuanya sudah berakhir. Dari yang dahulu pun memang hilang lenyap. Tapi kudus yang terakhir menjadi kudus karena aku. Maka itu berbahagialah kamu, karena kerajaan surga ada di dekatmu. Di bumi maupun di surga, aku akan mempertanggungjawabkan apapun yang kamu lakukan. Bila itu menjadi kesenangan Bapakku, aku tidak pernah berhutang padamu.
dan aku akan menggenapinya. Berbahagialah kamu dan jangan kamu lengah. Apapun yang terjadi, jangan kamu terbawa arus dunia, tapi ikutlah aku sampai Maranatha datang. Kami lihat urapan Tuhan memenuhinya. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Para malaikat turun naik, memberkati kami dengan daun kehidupan. Terimalah roh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayananmu diberkati, ladang keluargamu diberkatinya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Bilang Tuhan, beri kiri kananmu salam, jadilah kamu pemenang. Beri kiri kananmu salam, jadilah kamu